sekarang-sekarang ini dari komunitas Bapak nih, apa kesibukannya? Aktivitas selain nanam pohon tadi? Aktivitas kami, ya kami punya program Pak. Program kami terutama masalah sampah ini bisa tidak kita membebani pemerintah. Istilahnya memang dari Saigreen ini ya yang membuat Tebo Modern ini awalnya apa gimana Pak? Tebo Modern ini ditemukan pertama kali oleh teman-teman kita. Jadi mengumpulkan sampah di Tebo Modern ini berpengaruh nggak sama kualitas air? Saya rasa aman ya. Dan sampai saat ini punya saya juga dekat sumur bor Pak. Waktu kita masukkan sampah atau dan lain sebagainya Pak ya, apa memerlukan zat-zat kimia Pak? Saya tidak memerlukan apa-apa karena di dalam tanah itu secara teori sudah banyak bakteri ada di sana, tidak ada menimbulkan bau busuk keluar dari Tebo Modern ini. Berarti kecil-kecil nih manfaatnya hebat juga. Halo Sobat Genta, nah kembali lagi bersama saya De Genta. Masih ingat nggak nih acara yang keren untuk masyarakat Desa Tegalarum khususnya ya, dimana acara ini adalah acara yang memberikan informasi kepada seluruh masyarakat yang ada khususnya di Desa Tegalarum. Dan sebelum saya lebih lanjut dan memperkenalkan siapa bintang tamu kita, jangan lupa untuk like, subscribe dan komen, dan jangan lupa untuk klik tombol lonceng di video ini ya, untuk bisa menyebarluaskan hal-hal positif terkait dengan informasi yang ada di Desa Tegalarum ya. Kali ini saya sudah kedatangan tamu. Wah, tamu ini adalah mungkin ya ada beberapa yang sudah tahu. Beliau bergerak di bidang lingkungan. Saya ucapkan terima kasih. Nah, langsung aja ya. Om Swastiastu, Bapak. Swastiastu. Terima kasih atas kehadirannya, Pak ya. Oke. Terima kasih atas waktunya yang sudah diluangkan ini untuk hadir di acara podcast Genta ini ya, yang ada di Desa Tegalarum. Mungkin kita bincang-bincang sedikit Pak ya. Siap. Terkait dengan masalah lingkungan dan ada inovasi yang Bapak akan ceritakan sedikit nanti ya. Ya. Terima kasih banyak. Mungkin sebelumnya teman-teman banyak yang belum kenal Pak. Tidak kenal maka tidak sayang. Saya ingin mohon kepada Bapak untuk bisa memperkenalkan diri kepada teman-teman semua yang ada di rumah. Siapa sih bintang tamunya ya? Waktu dan tempat kami persilakan Pak. Baik, terima kasih. Dekade. Ya, terima kasih para pemirsa di rumah. Izin memperkenalkan diri, nama saya Iwayan Santi Adjane. Adalah salah satu relawan ya dari komunitas Saigreen. Oke. Yang kebetulan lokasi komunitas kami ada di wilayah Desa Tegalarum. Oh ya. Dekat sini berarti ya? Ya. Jadi Saigreen ini adalah salah satu bidang komite bidang lingkungannya Science Study Group SSG Mahendra Data, Pak. Iya, keren ya. Menarik. Ya. Terus di sini Bapak, misalkan kan ini komunitas ya? Iya. Komunitas Saigreen. Berarti kan ada struktural. Bapak menjabat sebagai apa di komunitas? Nah, kebetulan saya dapat ngayah jadi ketua Saigreen untuk nasional. Oh, berarti ini udah luas sekali Pak ya? Udah nasional? Ya, Saigreen ada di hampir beberapa provinsi ya. Termasuk kalau di Bali cuma ini ya di sini ya? Di Bali ada di Mahendra Data, ada di Denpasar, Badung. Di Badung ya. Kemudian ada juga di Buleleng. Oh, Buleleng ya. Buleleng juga ada. Wih, mantap sekali ya Pak ya. Di Celuk juga ada ya. Kapan berdirinya tuh Pak? Kalau boleh tahu sedikit. Ya cerita sedikit lah. Saigreen ini berdiri sekitar tahun. Yang di sini dulu, yang di Mahendra Data ini ya. Yang Mahendra Data sekitar tahun 2009. 2009, lumayan ya, udah lama juga. Ya. Sekitar 10 tahun lebih ya. Ya kurang lebih ya. Ya kurang lebih. Ya, dari 2009. Bapak sudah langsung berkecimpung ke sana ya? Udah langsung ikut waktu awal mulai itu udah ikut? Iya, saya masih jadi volunteer ya. Di awal ya. Jadi ikut kegiatan kami yang pertama itu adalah
menanam pohon, Oke. kemudian mengolah sampah, ya, Betul. bersih-bersih lingkungan. Seperti itu di awal. Berapa anggota ya Pak? Banyak Pak? Anggotanya ya lumayan, Lumayan ya. lumayan ya. Kalau sekarang ini dari komunitas Bapak nih, apa kesibukannya? Aktivitas selain nanam pohon tadi? Aktivitas kami, ya kami punya program Pak. Ya. Ya, beda ya. Program kami terutama untuk di intern dulu ya. Bagaimana kita bisa, terutama masalah sampah ini, Ya, betul. bisa tidak kita membebani pemerintah Nah, di dalam mengelola sampah. Jadi intern kami mengajak para volunteer kami untuk bisa menyelesaikan masalah sampah kita di rumah betul. dengan memilah, kemudian dengan membuat komposter, membuat tubuh modern, Iya. dan lain sebagainya. Sudah banyak inovasi sekarang Pak ya, ya mengakali bagaimana caranya biar sampah ini tidak menjadi masalah yang konkret di masyarakat, untuk pemerintah. Jadinya masyarakat harus kreatif juga ya. Ya, sebenarnya masalah sampah kalau kita mau sebenarnya sangat sederhana. Ya. Kuncinya ada di pemilahan ya. Oh. Kuncinya ada di pemilahan. Jadi kalau kita sudah pilah antara sampah organik dan Anorganik. anorganik, ini pemerintah kita akan sangat mudah Oh ya, betul. mengolah sampah anorganiknya. Gitu. Karena sampah anorganik itu masih memiliki nilai ekonomi. Betul. Ya, ada yang residu, mungkin residunya cuma 10%, selebihnya masih bisa diuangkan begitu. Oh, Atau ya. bisa menjadi energi listrik kalau di beberapa daerah lain ya, bisa menjadi energi. Ada yang bisa jadi misalnya yang anorganik, yang plastik yang dilelehkan Pak ya. Jadi paping dia kan. Ya, benar, bisa benar. diolah kembali dia ya. Benar. Ya mungkin itu keterbatasan itu yang artinya kan harus ada tempat gitu ya, ruang. Itu yang menjadi kendala kita sekarang di masyarakat ya. Benar. Nah, Benar. tapi kan sudah ada solusi nih sekarang. Iya. Nah, adanya tebel modern yang tadi Bapak sampaikan ya. Mungkin banyak teman-teman yang sudah sering mendengar tebel modern. Nah, niki Bapaknya yang istilahnya memang dari Green ini ya yang membuat tebel modern ini awalnya apa gimana Pak? Gini ceritanya. Ya, ini dah. Tebel modern ini ditemukan pertama kali oleh teman-teman kita di Cemenggaon, Pak. Di mana itu ya? Di Cemenggaon Sukawati. Oh, Gianyar. Gianyar. Iya. Ya. Awal mulanya ditemukan di sana, dan saya bermain ke situ melihat-lihat, dan saya melihat, oh ini konsep yang sangat bagus sekali. Ya, tertarik ya. Tertarik. Ya. Karena sebelumnya saya sudah mencoba beberapa teknik pengolahan kompos, Pak. Kompos ya. Ini dengan berbagai teknik ya. Dengan komposter, dengan bag, dengan windrow, itu banyak sistem yang kami coba praktekkan kan begitu ya. Tapi dengan melihat tebel modern ini sangat sederhana sekali, sangat gampang begitu ketika kita mau mengajak masyarakat. Betul. Gitu. Jadi saya mencoba membuat di rumah sendiri ya. Saya coba buat di rumah, dan selama kurang lebih 2 tahun baru penuh, Pak, saya punya. Dengan ukuran berapa itu Pak? Dengan ukuran 1 meter kali 1. Satu-satu. Dalamnya? Kedalamannya 2 meter saya punya. Oh, 2 tahun berarti ya. Wih, lumayan ya, lama juga. Lama, Pak. Ya. Makanya anak-anak semua, istri sangat gampang buang. Tapi itu harus dengan satu catatan ya, harus dipilah dulu berarti Pak ya. Benar. Sampahnya ya. Hanya sampah organik. Hanya sampah organik. Ya tapi kalau menurut saya biar gampang ya, capeknya cuma milah aja kan. Iya, Pak. Kayaknya sih masa nggak mungkin nggak bisa, pasti bisa ya. Sebenarnya pasti bisa. Ya, sebenarnya. Pasti bisa. Karena tidak ada cuman 2-3 menit sebenarnya. Kalau sudah kita punya tempat sampah ya. Betul. Tempat sampah organik, anorganik misalnya, kalau paling tidak ya 2 ya. Kita taruh di sini dulu, baru ada sampah kita masukin ke tempatnya. Hanya beberapa menit saja itu. Ya. Hanya beberapa detik ya.
Sedangkan sampah-sampah plastik yang masih kotor kita cuci sebentar, kemudian kita gantung biar dia kering ya. Ya. Bisa Tidak diolah. memerlukan waktu yang banyak. Ya. Nah, ini pertanyaan pribadi saya, Pak. Dari Oke. saya mungkin ada, Oke. apakah membuang sampah atau bukan membuang sampah ya? Jadi mengumpulkan sampah di tebe modern ini berpengaruh nggak sama kualitas air, kualitas tanah, seperti itu, Pak? Kalau dari saya sendiri ya berpendapat ya bahwa air lindinya ini kan paling penyerapannya hanya beberapa meter Pak Ke bawah. ke bawah itu. Sedangkan sumur bor kita itu kan kedalamannya sampai 40 meter. Lebih ya? Ya. Ya, betul. Yang rasa sangat jauh sekali dan sudah mengalami penyaringan beberapa ini ya di dalam tanah itu ya. Ya, berapa layer dia, lapisan-lapisan. Iya, lapisan-lapisan tanah itu kan Tanah, ada tuh. pasir ya, betul. Ya, ada pasir, ada tanah, ada bebatuan. Saya rasa aman ya. Ya. Kalau untuk air ini Oh. kita ya. Dan sampai saat ini punya saya juga dekat dekat sumur bor, Pak. Betul. Oh. Tubuh modern saya dekat sumur bor dan sampai sekarang Aman ya, aman ya. aman. Oh. Sudah 2 tahunan lebih ya. Aman, Berarti tidak ada masalah. dia tidak mempengaruhi lah. Ya, Tidak mempengaruhi. ya, sama sekali tidak mempengaruhi. Artinya aman teman-teman, bisa dicoba nanti di rumah. Bahkan bau, Pak. Ya. Bau busuk nih, Pak. Ya. Saya pernah ada pengalaman. Saya ketemu dengan bangkai tikus, Pak. Ya. Bangkai tikus ini kan baunya luar biasa Betul. di kamar. Atau dimanapun nanti ya, misalnya di luar di tanah aja baunya kadang-kadang kan Iya, Pak. ya mencar ya. Saya cari-cari ketemu itu bangkai tikus. Akhirnya kemudian saya masukin ke tubuh modern, Pak. Ketika masuk ke tubuh modern, baunya langsung hilang. Oh, Tidak lagi dia keluar ke ini kita. ke ruangan ya, keluar ya. ruangan ya tidak. Dia di dalam semuanya. Iya. Berarti kalau seandainya waktu kita masukkan sampah atau dan lain sebagainya, Pak ya, kayak tadi itu, apa memerlukan zat-zat kimia, Pak, atau apa ya istilahnya kayak cairan yang berfungsi untuk melebur dari misalnya sampah-sampah itu, apa begitu saja, Pak? Artinya kita buang saja gitu. Ya, untuk yang ada tanahnya, kalau saya kan ada tanah, Pak ya. Dindingnya, Tubuh modern ya, dindingnya kan apa lapisannya? dindingnya. Di bawahnya memang tanah, Oke. di pinggir-pinggirnya kan masih ada tanah juga. Ya. Tubuh modern saya ya hanya 1 meter saja yang pakai bata ya. Mhm. Saya tidak memerlukan apa-apa, tidak saya isi apa-apa. Karena di dalam tanah itu secara teori sudah banyak bakteri ada di sana, tinggal kita masukkan saja. Oke, berarti tidak ada hal treatment khusus berarti Tidak ya. ada. Makanya teori ini sangat mudah sekali untuk kita lakukan. Oke. Kalau misalnya tadi ada bahan organik dan anorganik. Kalau berarti kayak tadi bangkai tikus, sisa potongan ayam rumah tangga kita kan masak. Iya. Bisa berarti Bisa, Pak ya? Pak. Bisa, Wah. sangat-sangat bisa. Nggak bisa ya. Semua keren. kotoran baik yang hewani dan lain sebagainya tiang rasa tidak masalah. Dan teman-teman yang lain juga ceritanya sama, Hmm. tidak ada menimbulkan bau busuk keluar Nah, dari tubuh modern ini. Makanya kami sangat semangat ya, semangat. Ya. Oh ini akan bisa menyelesaikan masalah sampah kita. Tidak hanya di Bali, mungkin oke. di Indonesia. Betul. Saya rasa karena tidak bedanya sebenarnya sepiting sampah ini dengan sepiting rumah kita, Pak. Oh. Tapi dia kalau sampah kan mengeluarkan gas apa tidak, Pak? Enggak ya? Enggak Tidak ya? terlalu, Pak. Tidak kita Gas metan rasakan. tuh enggak ya? Sebenarnya ada proses itu pasti. Pasti, tapi Pasti dia ada. Cuman dia tidak begitu kita rasakan, Pak. Tidak berdampak dia iya, kepada tidak terlalu kehidupan besar kita. dampaknya ya. Ya. Betul. Ini sangat menarik teman-teman. Jadi tubuh modern ini menurut saya yang pertama kali saya dengar ya, wah keren nih, ada sebuah inovasi yang bisa mengatasi permasalahan sampah yang lagi rame-ramenya sekarang kan. Gitu. Benar, Artinya salah satu pemecahan masalah lah
ya bisa membantu. Dari berbagai metode yang ada, salah satunya ini. Iya, betul. Salah satunya. Salah satunya tubuh modern. Yang ya sedikit bisa dibilang ya cukup mudah untuk dilakukan. Sangat Nah, mudah. ini misalnya gini Pak. Tadi Bapak bilang ukurannya 1x1 gitu. Mm-mm. Dalam 2 meter. Mm. Seandainya dalamnya oke masih 2 meter. Tapi kalau dikecilin bisa nggak Pak? Karena kan maaf ya, Nggih. kita di Kota Denpasar, Benar. lingkungannya natah nak cenik-cenik gitu. Nggih, nggih. Ya tempatnya. Bisa nggak dikecilin misalnya seandainya. Saya hanya punya ruangan cuma 50 kali 50 gitu. Tapi dalamnya tetap 2 meter. Apakah bisa apa tidak? Pada prinsipnya bisa, hanya saja ada hal-hal teknis ketika kita mau panen. Kalau terlalu kecil kita tidak bisa turun kan untuk Betul. panennya. Ya. Nah, bagaimana untuk mengatasi supaya panen bisa? Apa kalau kita punya alat nggak masalah dia. Ya, betul. Saat masang juga begitu Pak. Saat membuat tebel kan perlu pasang itu intinya nih. Apa namanya tuh batu batanya. Kalau kita pakai batu bata dindingnya kan, itu ya. dindingnya Ya. kan perlu turun juga. Nah, seperti itu. Sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalnya dia 50 cm misalnya, Betul. buat memanjang saya rasa bisa. Oh, ya. Memanjang buat Panjang itu ya. Nah, ya bisa kita panen, bisa masang juga bisa kan begitu. ya. Lebarnya diatur ya. Lebarnya diatur. Ya, betul. Bisa Apa- diakalin, bisa. Oh, ya. Jadi kalau bisa dipanen itu kurang lebih waktunya selama 2 tahun kurang lebih Pak ya. Apa bisa cepat atau lebih waktunya Pak untuk manen sampah itu menjadi pupuk itu? Nah, Apa kalau nunggu penuh dulu? pada prinsipnya kan gini, tebu modern ini minimal kita punya di rumah kan 2 Pak. Pada konsepnya nih, 2 lubang. 2 lubang. Oke, 2 lubang. Nah, ketika 1 penuh, betul. kita Tutup. tutup. Tutupnya itu dipakai semen itu apa biarin pakai tutup yang biasanya Pak? Sudah ada tutupnya Pak. Kan ada Oh. tutupnya, kemudian Oh, ada ya, tutup ya. besar, ada tutup kecilnya itu. Jadi kita tutup aja. Tutup aja ya. Tutup kecilnya itu. Nah, kemudian kita isi kan lubang yang satu yang masih kosong. Sampai ini penuh, misalnya berapa bulan? Setahun, Oke. ya kan ya? Atau 2 tahun. Hmm. Saya rasa sekitar 6 bulan ini saja sudah akan jadi kompos, Pak. Oh, cepat ya? Ya, kalau sudah tidak diisi-isi ya. Ya, sudah ditutup rapat lah, sudah Tutup nggak pernah. rapat begitu. 6 bulan secara alami Tiang yakin sudah akan jadi Hancur ya. hancur. Ya. Karena yang paling belakang kan yang paling atas. Ya, Kalau yang di bawah-bawahnya itu sebenarnya sudah jadi. sudah jadi. Yang paling atas ini saja yang masih Menunggu ya. menunggu, Betul. ya. Oh, keren nih, keren. Kalau kita mau mempercepat sebenarnya bisa ditambahkan dengan EM4 Oh, ya, mikroorganisme. Kayak koenzim seperti itu ya. Ya, bisa. Lebih cepat dia hancurnya. Hancurnya. Kalau kita lebih cepat lagi bisa kita cacah dulu. Lebih cepat lagi. Terus nih saya ingin bertanya. Jadi kan tebu modern ini sudah berjalan, Pak ya. Iya. Kurang lebih. Ini ada hal yang saya tanyakan adalah kan sempat ke Desa Tegal Harum nih. Iya. Sebagai lokus pilot project pembuatan tebu modern. Yang saya tanyakan adalah apa alasan apa mungkin keinginan Bapak kenapa memilih Tegal Harum untuk melaksanakan itu, Pak? Ya, pertama sekali adalah karena kami ada di wilayah Tegal Harum. Ya. Dan kami sering berkegiatan ya bersama Pak Mengkel dan Ya, betul. teman-teman di Desa Tegal Harum. Kami kemudian karena kami tahu ya ada solusi untuk menyelesaikan masalah sampah, Pak. Jadi kami menyampaikan di awal sama Pak Mengkel Mamang kita, ya, Pak Mengkel bahwa ada ini Pak solusi masalah sampah. Kalau Bapak berkenan, kami siap untuk buatkan sampel kayak begitu. Dan ya Astungkara Pak Mengkelnya sangat direspon dengan baik ya. Direspon sangat baik dan kami diberikan kesempatan untuk membuatkan sampel kan begitu ya. Kemudian ya Pak Mengkel merasa mungkin memang cocok mungkin ya pas jadi semua sampah di sini kan
sangat gampang diolah. Diolah. Kemudian saya dengar sekarang Pak Bakal udah banyak bikin ya. Iya, betul. Iya. Jadi makanya kenapa saya tertarik untuk membahas tebu modern ini, Pak? Berarti kecil-kecil nih manfaatnya hebat juga menurut saya, betul. Benar. Ya walaupun ya kita menyadari juga, maaf ya Pak, kondisi ruangan kita nggak sama semua seperti yang lain, tapi minimal ya dari sekian banyak bisa mengatasi setengahnya kan lumayan. Benar. Ya, iya kan? Benar. Setengahnya sudah bisa teratasi dan lain sebagainya. Jadi ini kayaknya perlu kita bahas, apalagi ya seperti tadi saya bilang, sampah lagi rame-rame banget nih yang membahas bagaimana solusi. Makanya ada tebu modern, siapa tahu nanti masyarakat yang nonton menjadi lebih tertarik untuk membuat tebu modern ini sebagai salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan sampah. Iya. Terutama sampah rumah tangga ya. 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 Sampah rumah tangga, terutama kita tiap hari kan punya canang, Betul. punya sisa sayur, Pak. Ya. Sisa-sisa ini makanan itu kan hampir tiap hari pasti ada. Acara adat ya. Pasti ada. Kalau kita minum Bali adat tuh ya banyak sekali yang organik itu. Paling tidak gini. Sebenarnya saya punya pemikiran ya, orang Bali ini kan kita punya konsep, Pak. Ya. Kita kan punya konsep Trihite Karane kan? Betul. Bahwa kita harus seimbang nih antara hubungan kita dengan Tuhan, dengan alam ya. Kita harus seimbang. Dengan konsep ini semestinya kita bisa mengajak masyarakat kita paling tidak untuk sampah organik saja. Kalau tidak punya tebu modern, bisa punya bag komposter, bisa punya drum komposter, sehingga sampah organik kita bisa ke situ. Nah, kalau sampah ini sudah bisa dipilah, saya rasa pemerintah kita akan sangat ringan. Ya. Untuk mengolahnya, Pak. Sudah terbantu ya dengan hal-hal itu. Iya. Karena yang bikin berat pemerintah kita ya mungkin masyarakat supaya memahami ya. Yang paling berat bagi petugas-petugas kita di lapangan, di pemerintah kita adalah ketika sampah ini nyampur, Pak. Waktu dia nggak dipilah. Iya. Ya. Karena sampah organik kalau sudah 2 hari, 3 hari lewat, itu baunya pasti busuknya muncul. Bau busuk, kemudian bisa menimbulkan penyakit dan lain sebagainya. Nah, dengan kita membantu memilah sampah kita di rumah, ini manfaatnya sangat besar sekali buat pemerintah kita. Betul sekali. TPS 3R yang sudah dibangun oleh pemerintah, kalau dari masyarakat sudah dipilah, ini sangat-sangat besar sekali, Pak, manfaatnya. Iya, betul ya. Ya. Mempermudah juga untuk pengolahan itu, Pak ya. Sangat cepat dia akan olah. Misalnya di TPS 3R itu kan dipilah nih, Pak, lagi. Yang residu sama yang masih bisa nilai ekonomi kan di situ. Nah, kalau sampah organiknya sudah tidak ada di sana, pasti sangat cepat. Cepat juga ya, betul. Karena kan kalau ada yang anorganik, dia jadi penguraiannya juga tambah lama ya, Pak ya. Penguraian dari sampah yang organik ini dulu, karena dia bergabung sama anorganik. Ini benar. Entah dia dibungkus. Benar, Pak. Jadi urainya lama nih. Nah, itu. Yang bikin ini kan baunya itu. Ya, aromanya ya. Aromanya, Pak, lewat 2-3 hari udah nggak sanggup kita. Betul. Siapapun petugasnya di sana pasti marah-marah juga. Nah, ini yang harus sadari mungkin oleh kita semua ya. Mari kita bantu pemerintah, mari kita bantu petugas-petugas dengan cara yang sederhana. Pilah sampah kita. Wah, ini keren sekali teman-teman. Menarik nih ya. Mungkin kedepannya bisa diterapkan di rumah atau teman-teman yang punya lahan lebih ya bisa dibuatkan. Seperti kayak dapat disinggung tadi, ada tong komposter tadi. Bisa juga dimanfaatkan, Pak ya. Benar. Sudah banyak cara untuk mengatasi sampah jika ingin membantu. Jika semuanya diserahkan ke pemerintah ya, pemerintah juga kekurangan tenaga. Benar. Ya kan, mereka cuma satu. Mereka kan, kita masyarakat jumlahnya lebih banyak dari jumlah pemerintah. Ya minimal bantu untuk dari 100% bisa bantu 30% sudah syukur ya untuk mengatasi. Betul. Sebelum saya berlanjut, Pak, saya silakan untuk nih. Mari minum. Terima kasih. Santai, Pak ya. Boleh lagi
Saya ucapkan terima kasih nih Pak. Ya. Sudah mau berbagi cerita sedikit tentang tebu modern ini. Karena yang saya tahu Pak, kan sudah mulai nih pembangunan tebu modern di mana-mana. Ya. Pasti pro dan kontra itu pasti ada. Iya. Ya, terutama, wah di mana buat saya nggak punya lahan. Ya. Ya, bagaimana caranya di mana mencarikan biaya untuk gini ya, pasti gitu. Ya. Tapi sekali lagi bukan dipaksakan kan, tidak dipaksakan. Mau tidak mau, suka tidak suka karena kita dari masyarakat atau saya pribadi nih ya, Ya. menimbulkan ya menciptakan sampah minimal istilahnya bagaimana caranya biar sampah ini biar tidak menumpuk lah terlalu lama. Oke, udah pemerintah membantu dengan soal lain dan lain sebagainya. Ketika petugas pengangkut sampahnya sakit, kita sudah punya solusi gitu misalnya. Iya, betul. Nggak bisa ngangkut misalnya gitu. Ya. Banyak, oh ini ada solusi. Jadi ya tidak sepenuhnya dibebankan ke pemerintah atau Kalau alasannya misalnya biaya mahal, Pak, sebenarnya kalau kita pikir itu sebenarnya tidak juga. Tebu modern yang kita bangun itu kan nilainya nggak besar, Pak. Misalnya satu lubang itu 2 juta rupiah, anggaplah seperti itu ya, sekitar segitu. Kurang lebih ya, tiap-tiap daerah kan beda-beda betul. ya, antara 1 juta sampai 2 juta. Diperkiraan. Ya. Tapi itu kan investasi jangka panjang. Itu permanen, Pak. Sampai kita tua mungkin itu akan masih tetap ada. Ya. Kan begitu ya. Dan dan kita dapat sampah, dapat pupuk, Pak. Pupuk ya. Pupuk itu kan kalau bisa dijual ya. Bisa dijual. Ada pengumpul pupuk itu, Pak? Kalau ya susahnya mungkin biar teman-teman tahu. Tiang rasa kalau kita sudah ada pupuk kan gampang, Pak. Ya, pasti bermanfaat paling tidak. Kalau kita mau jual, petani-petani juga banyak, tukang ini juga banyak ya di taman dan lain sebagainya. Ya. Nah, mungkin dalam hal ini peran pemerintah harus hadir di situ, kan begitu ya. Ketika ada pupuk banyak, bagaimana pupuk solusinya ini bisa bermanfaat? Mungkin di desa perlu buat taman, buat apa dan lain sebagainya. Artinya kalau sudah jadi pupuk pasti bermanfaat. Ya. Kan begitu. Semoga nanti ke depannya bisa lebih ditularkan ya, Pak ya. Ya, kalau sudah kita ngerasain, Pak, pasti Ya. Pasti mau buat. Ya. Ya. Saya pengen buat, Pak. Ya, Makanya jadi masalahnya tempatnya dah bingung mau di mana taruh gitu. Memang sekali lagi ya kita di kota yang apalagi perumahan kayak ini kan, yang rumahnya mepet-mepet lahannya ya jadi terbatas. Bisa pakai ini dulu, Pak Kadek. Pakai drum composter dulu. Oh, oke. Kalau kita belum bisa buat tebu modern, kita pakai drum. Ya. Itu termasuk tempatnya nggak terlalu banyak ngabisin ya, Pak ya. Iya, nggak terlalu banyak. bisa dibawa kemana-mana ya. Kita bisa pindah-pindahkan lah istilahnya, bukan dibawa kemana-mana. Benar. Dipindahkan bisa ya. Kalau drum composter itu kita dapat pupuk cair. Dapat 2, Pak. Dapat pupuk cair, dapat juga pupuk padat. Pupuk padat ya. Untuk tanaman. Cuman dia perlu perlakuan lebih daripada tebu modern. Perlu diisi dengan mikroorganisme tambahan. Karena itu kan plastik semua, Pak. Perlu isi tanah nggak, Pak? Kalau mau lebih cepat, isi tanah lebih bagus. Setiap kita nuangin sampah, isi tanah sedikit. Oke. Pengaruh berarti ya. Karena di tanah itu ada bakterinya juga ya, Pak ya. Media hidup. Membantu untuk penguraian itu ya. Mantap, keren ya. Mudah-mudahan nanti saya coba dah di rumah. Sangat mudah sebenarnya, kalau kita mau saja. Iya, betul. Isi sampah, isi tanah, isi mikroorganisme, itu saja. Cuman kalau ada belatung, kadang-kadang ada muncul belatung, Pak, kalau dipakai drum itu. Ya. Tidak apa-apa, dibiarin saja. Kasih aja E4. Nanti otomatis dia akan hilang. Oh, E4 namanya. Ya, masalah sampah ini sebenarnya sangat besar dampaknya kalau kita tidak selesaikan. Betul. Dengan bersama-sama.
Tidak bisa kita bebankan masalah sampah kepada pemerintah saja. Tapi masyarakat kita semua harus ikut ambil bagian. Karena sampah itu adalah sampah kita. Kan begitu ya. Karena sampah kalau tidak diselesaikan di sumbernya, artinya di rumah kita masing-masing, Bapak Ibu ketika sampah numpuk di TPA itu dia akan menimbulkan gas metan yang sangat berbahaya sekali bagi atmosfer kita. Dan itu sudah ada risetnya, Pak, bahwa ozon kita menjadi tipis karena sampah. Oh, pengaruh pemanasan global berarti ya? Berpengaruh kepada alam kita, bumi kita, Pak. Mempengaruhi terhadap perubahan musim. Ya karena keseimbangan alam kita terganggu akibat ozon kita tipis. Nah, kalau semua masyarakat tidak peduli ya, seperti sekarang lah anggap begitu ya, masyarakat kita hampir mungkin berapa persen ya? Hampir 70-80% mungkin 90% ya tidak memilah sampah ya. Semua ditumpuk, dibiarkan begitu aja. Ya. Sekarang kan sistem pengolahannya kan begitu, Pak. Ditumpuk sehingga menimbulkan gunung di beberapa daerah di Indonesia. Dan ini akan berdampak serius bagi pemanasan global, bagi kelangsungan kita, bagi kelangsungan anak cucu kita di masa depan. Nah, dari hal yang kecil ini sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita pilah sampah kita, sebenarnya kita sudah berkarma baik, menyelamatkan generasi. Ya, betul sekali. Dari hal kecil itu. Nah, makanya kami dari relawan menginginkan, ayo kita sebagai masyarakat, mari kita pilah sampah kita. Paling tidak yang organik saja dah. Ya, dipilah yang organik ya. Yang organik saja kita pilah, kita selesaikan di rumah. Ya. Dengan komposter, dengan tebu modern, atau dengan bag komposter. Oke, terima kasih atas informasinya, Pak. Nah, terima kasih banyak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Nah, untuk teman-teman di rumah, saya ucapkan terima kasih masih menonton sampai selesai. Karena hal yang kita bahas ini sangat-sangat penting ini. Bukan penting lagi, memang lagi urgensinya, lagi sedang dibicarakan hangat ya Pak ya. Ya. Dan semoga bermanfaat, menjadi inspirasi teman-teman di rumah, khususnya bagi masyarakat yang ada di Desa Tegalarum. Sebelum saya akhiri, mungkin teman-teman yang ingin bertanya kepada Bapak terkait dengan tebu modern dan lain sebagainya, bisa sampaikan di kolom komentar. Nanti kita sampaikan kepada Bapaknya langsung ya. Dan jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Nah, terima kasih banyak. Dan sebelum saya akhiri Pak, saya ada memberikan sedikit kenang-kenangan dan piagam lah, karena bukan piagam, seperti sertifikat bahwa Bapak sudah pernah hadir di podcast yang luar biasa ini. Di podcast Genta ya. Tunggu sebentar. Nah, ini ada tumbler Pak. Nah, di mana salah satu tumbler ini memberikan gambaran bahwa pemerintah Desa Tegalarum ikut membantu menjaga lingkungan menggunakan botol minum sekali pakai. Semua pakai tumbler ya? Ya. Ya. Dan ini juga ada sertifikat penghargaan karena sudah hadir di podcast ini ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak, dipegang. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih sudah hadir. Ya. Nah, baik teman-teman semua. Sekian dari podcast kami kali ini. Sampai ketemu di video podcast Dagenta berikutnya yang lebih menarik dan lebih seru. Oke? Sampai jumpa. Dadah. Om Santi. Om.